Selamat pagi, anak-anak, atau selamat siang gitu ya, karena ini udah jam 11 lebih, maka selamat siang pada anak-anak semuanya. Salam olahraga, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat gitu ya. Kita tetap selalu menjaga kesehatan, ya, karena memang kondisinya belum menunjukkan tanda-tanda untuk membaik kondisi dari pandemi ini. Oke. Baik anak-anak, kalau pada minggu yang lalu kita membahas berkaitan dengan permainan bola besar, olahraga bola besar gitu ya. Nah, hari ini kita akan juga membahas, ini masih kaitan juga dengan olahraga bola besar, juga olahraga bola kecil, lebih luas lagi begitu ya. Saya pikir ini saya perlu juga kita membahas ini. Ya. Anak-anak juga perlu tahu dan memahami berkaitan dengan sistem dan bagan pertandingan. Nah, hari ini kita akan bahas itu, gitu ya. Karena saya yakin suatu saat entah pada jenjang SMA, SMK atau jenjang berikutnya, mungkin anak-anak juga memerlukan pengetahuan ini, entah nanti pada saat mahasiswa kemudian menyelenggarakan pertandingan, atau pada saat nanti SMA kemudian kalian terlibat dalam kepanitiaan dan menjadi seksi pertandingan, maka anak-anak harus paham betul berkaitan dengan sistem dan bahkan pertandingan. Oke. Jadi anak-anak di dalam sebuah pertandingan itu ada sistem yang mengatur gitu ya, yang mengatur agar pertandingan itu dapat berjalan dengan tertib, lancar, gitu, sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia. Nah, maka itu adalah pengertian dari sistem pertandingan. Jadi bagaimana pertandingan itu benar-benar teratur, tertib, lancar itu, maka dibutuhkan sebuah sistem, gitu ya. Oke. Tujuan panitia untuk mengadakan kegiatan pertandingan itu biasanya satu ya. Kalau pada tahap sekolah itu mungkin ataupun swasta perusahaan begitu menyelenggarakan itu, bisa juga kalau di kampung-kampung itu namanya tarkam gitu ya, entah itu sepak bola ataupun bola voli. Salah satu tujuannya adalah satu, mencari untung dengan cara memperhitungkan untung dan rugi dalam mengadakan pertandingan ya. Jadi tujuannya itu, maka panitia kemudian mereka akan berhitung ya, berkaitan dengan biaya penyelenggaraan itu berapa, kemudian perkiraan dana yang masuk itu berapa, entah dari donatur, entah dari sponsor begitu, kemudian diperhitungkan dengan biaya-biaya lain, biaya hadiah, kemudian kebutuhan yang lain, konsumsi, kemudian biaya apa namanya wasit, keamanan dan sebagainya. Maka kemudian disitulah panitia benar-benar memperhitungkan apakah kemudian pertandingan yang diselenggarakan nanti benar-benar memberikan untung kepada panitia itu. Ya, itu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk meramaikan atau memeriahkan dengan tidak memperhitungkan untung rugi dalam mengadakan pertandingan. Nah, ini misalkan seperti ya entah itu ulang tahun sebuah lembaga, ulang tahun perusahaan, atau apa perusahaan minuman atau apapun itu ya, atau yang pernah terjadi misalkan dari apa minuman kemudian rokok, bisa jadi bahwa uh, mungkin karena pas mungkin ulang tahunnya dan sebagainya ya, atau mereka sebagai suatu rasa syukur bahwa target dari sebuah perusahaan besar begitu itu melampaui target pada tahun itu, kemudian bisa juga menyelenggarakan pertandingan, atau pas ulang tahun sebuah lembaga itu atau perusahaan, kemudian mereka menyelenggarakan pertandingan, kemudian di situ tanpa diperhitungkan untung dan ruginya, karena mereka tidak mencari untung dalam beberapa event begitu, jadi mereka hanya mau sebagai sebuah kemeriahan, meramaikan begitu ya. Jadi mereka kemudian bisa jadi berkaitan dengan tiket dan sebagainya tidak diperhitungkan harganya atau bahkan menjadi lebih murah. Supaya apa?
supaya banyak orang kemudian mau untuk melihat, menonton pertandingan itu, sehingga semakin penyelenggara semakin dikenal banyak orang, itu tujuan-tujuannya. Kemudian untuk menghabiskan dana, nah ini mungkin sudah memang dalam planning, ya, entah itu dari lembaga mana ataupun dari dinas, itu bahwa tahun ini itu akan ada event yang kemudian di situ dianggarkan. Nah, bagaimana kemudian dana itu benar-benar tercapai dengan maksimal. Kalau kemudian pada tingkatan nasional begitu, atau tingkatan-tingkatan resmi, pertandingan-pertandingan resmi, maka salah satu tujuannya yang lain adalah bagaimana dari pertandingan yang diselenggarakan itu kemudian terpetakan betul, entah itu klub atau kemudian apa namanya, yang bertanding itu baik secara profesional atau tidak, atau amatir begitu ya, terpetakan betul klub-klub mana yang kemudian benar-benar mempunyai kualitas yang baik gitu ya. Disitulah kemudian terpetakan betul, entah kalau dalam sepak bola itu kemudian Liga Indonesia itu benar-benar terpetakan betul tim-tim mana yang kemudian masuk dalam mungkin 5 besar, 10 besar gitu ya, bahkan kemudian yang final itu mana, maka kemudian akan kelihatan betul tim unggulan-unggulan itu. Atau kalau dalam bola voli itu Pro Liga, ya. Mungkin kalau dalam skalanya internasional itu, kalau dalam basket itu NBA begitu ya. Jadi betul-betul ketahuan. Juga menjadi peta bagi pemain. Nah, ini salah satu hal atau dalam pertandingan itu yang ditunggu-tunggu oleh para pemain, bagaimana para pemain akan menunjukkan, salah satunya adalah menunjukkan kualitas dirinya, ya, baik itu teknik dan yang lain begitu, akan kelihatan kualitas dirinya. Nah, kalau kemudian pemain-pemain itu terpetakan betul, oh si pemain ini bagus di ini, bagus di situ dan sebagainya, maka otomatis yang mengikuti adalah apa? Nah, kalau dalam profesional itu kemudian harga transfer, ya, maka transfernya akan menjadi mahal bagi pemain tersebut. Ya. Mungkin dalam sepak bola sudah tidak asing lagi begitu ya. Yang namanya harga transfer itu kemudian melihat kualitas dari pemain itu. Bagaimana kemudian Ronaldo itu harga transfernya begitu fantastis begitu ya, dibandingkan pemain-pemain yang lain gitu. Nah, dengan kualitas diri yang baik, gitu, talenta yang begitu besar yang dimilikinya, maka itulah yang kemudian ditunggu oleh para pemain ataupun klub. Nah, karena di situ berkaitan pula dengan pendapatan mereka, income mereka. Ya. Semakin bagus dia mempertunjukkan dirinya, bakatnya dan sebagainya, maka tadi nilai transfernya menjadi semakin tinggi, kemudian gajinya juga menjadi semakin besar. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian ada di dalam sebuah pertandingan olahraga apapun itu. Ya. Kemudian semakin besar pertandingan itu, ya gaungnya itu menjadi semakin berbobot begitu ya pertandingan itu, maka kemudian keuntungan yang lain apa? Ya, yang didapat entah itu dari panitia atau yang lain, nah sponsor-sponsor itu akan masuk. Sponsor-sponsor yang kemudian mereka tidak segan-segan ataupun dengan apa namanya, dengan berbahagia itu memberikan sebuah andil besar, entah itu dalam sebuah pendanaan dan sebagainya. Ya. Karena memang itu menjadi ajang promosi bagi perusahaan-perusahaan, entah itu perusahaan minuman, perusahaan apapun itu ya, bisa kemudian masuk ke situ. Ya, kalau kita lihat anak-anak di dalam pertandingan sepak bola, ya, kaos yang mereka kenakan itu banyak kemudian tempelan-tempelan di situ ya, entah itu nama perusahaan, perusahaan apapun itu ya, kemudian menjadi sponsor mereka. Kemudian kalau di sepak bola itu, atau di bola voli atau di basket, biasanya terpampang entah di dinding atau kemudian di sekitar lapangan itu, kemudian pihak-pihak dari luar yang sponsor begitu, yang kemudian mereka
punya andil di dalam pertandingan itu. Nah, semakin berbobot pertandingan itu, kemudian maka panitia tadi berkaitan dengan keuntungan dan sebagainya itu bisa kemudian berlipat-lipat yang didapat, gitu ya. Jadi itu antara lain yang ada sangkut pautnya di dalam sebuah pertandingan. Nah, juga masyarakat umum itu pasti akan menunggu-nunggu kapan lagi ini event ini akan segera kemudian berlangsung, gitu ya. Oke, kemudian anak-anak, di dalam sistem pertandingan tadi, sistem pertandingan itu dibagi menjadi sistem gugur, sistem kompetisi, dan sistem pool. Ya. Kompetisi itu dibagi dua ya tadi. Nah, kompetisi itu ada setengah dan kompetisi penuh. Sedangkan sistem gugur itu juga dibagi dua, gugur tunggal dan gugur ganda. Yang dimaksud dengan sistem gugur tunggal itu adalah apabila tim bertanding dan itu kalah, maka kemudian mereka tidak punya hak lagi untuk bertanding ya, karena sudah kalah. Itu namanya tunggal. Jadi sekali kalah ya sudah pulang mereka. Bedanya gugur ganda itu ya 2 kali kekalahan. Apabila tim tersebut mengalami 2 kali kekalahan, maka tim itu kemudian pulang ya, tidak bertanding lagi. Kemudian sistem gugur tunggal itu dibagi menjadi satu dengan babak pendahuluan. Jadi di situ dilihat ya, dilihat jumlah tim yang ikut dalam sebuah pertandingan ya. Maka nanti di bagan ya, di bagan pertandingan itu akan saya jelaskan ada angka-angka patokan di mana itu akan menjadi panduan bahwa kalau menggunakan sistem gugur itu mau menggunakan pendahuluan, gugur pendahuluan dengan pendahuluan pertandingan atau antara atau bye gitu ya, dan juga seeded. Nah, kemudian sistem kompetisi dibagi menjadi tadi sudah dijelaskan setengah dan penuh, kompetisi penuh. Nah, kita menganjak menjadi lebih sempit lagi dari sistem pertandingan, yaitu kita akan membahas sistem pertandingan dengan sistem gugur. Tadi sudah saya singgung bahwa sistem gugur adalah tata cara pelaksanaan pertandingan yang menetapkan bahwa peserta yang telah kalah pada babak pendahuluan atau babak sebelumnya tidak berhak mengikuti pertandingan. Ya, beberapa ciri sistem gugur ialah sebagai berikut. Satu, yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan babak berikutnya, pulang gitu ya. Kemudian yang main itu adalah selalu pemenang melawan pemenang. Kemudian peserta yang tak terkalahkan maka dia menjadi juara pertama. Peserta yang kalah 1 kali itu menjadi juara kedua, gitu ya. Itu beberapa ciri dari sistem gugur. Oke, kemudian keuntungan apabila sebuah pertandingan itu memakai sistem gugur adalah satu, peserta pertandingan itu bisa banyak. Ya, jadi mungkin sedikit saya singgung, itu ada tadi ya angka-angka patokan itu ada 2, 4, 8, kemudian 16, kemudian 32, terus begitu. Nah, bisa jadi untuk lebih memudahkan membuat bagan pertandingan sistem gugur begitu, ya, kalau 32 tim itu lebih enak, ya itu genap gitu ya, itu akan memudahkan membuat bagannya begitu. Ya, jadi dengan panduan-panduan angka-angka itu akan lebih memudahkan untuk membuat bagan pertandingannya. Jadi dalam sistem gugur itu bisa banyak yang ikut, ya bisa 32 gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan pakai gugur tunggal itu ya kalah sekali sudah pulang. Nah, itu bisa juga kelipatan dari 32, 64 begitu ya, bisa jadi. Kemudian menghemat waktu dan biaya. Kalau gugur tunggal ataupun ganda itu juga waktu yang kemudian dibutuhkan dalam pertandingan itu menjadi lebih singkat, gitu ya, akan lebih cepat begitu dibanding kemudian
sama-sama 16 tim bertanding, satu menggunakan sistem gugur tunggal lagi gitu ya. Yang satu menggunakan setengah kompetisi atau pool gitu ya. Menggunakan pool. Nah, itu menjadi lebih panjang. Makanya sistem gugur itu menghemat waktu dan juga pembiayaan. Kenapa biaya juga hemat? Ya karena pertandingannya cepat selesai begitu ya. Dalam artian kalah pulang gitu, semakin lama semakin sedikit yang bertanding, maka kemudian biaya yang dikeluarkan, misalkan biaya wasit ya, dan yang lain itu menjadi berkurang, jadi hemat biaya. Sedangkan kelemahan dari sistem gugur adalah satu, peserta yang sama kuat bisa bertemu pada babak pendahuluan. Nah ini salah satu kelemahannya ya, diundi dengan sistem gugur, kebetulan dalam undian itu bertemulah dua tim yang mungkin pertandingan berikutnya itu final, masuk di final gitu ya. Ternyata mereka pada pertandingan tahun berikutnya bertemu di babak pertama. Maka kemudian petanya menjadi berubah pertandingan itu. Ya. Maka yang kedua, peserta yang sangat kuat berhadapan dengan yang sangat lemah. Nah, ini bisa jadi. Ya. Karena namanya undian itu kan ya kemudian tergantung dia mengambil nomor berapa dan kemudian di situ ada faktor keuntungan bertemunya dengan tim yang lemah dan sebagainya. Kemudian peserta yang maju ke babak berikutnya belum tentu tergolong peserta yang berprestasi. Ini hubungannya dengan nomor satu tadi, ya, dengan nomor satu yang saya katakan tadi. Ya, karena babak awal itu tim kuat lawan tim kuat bertemu, ya sudah. Kemudian pada babak final bisa jadi itu yang bertemu adalah tim kuat dengan yang tim lemah karena keuntungan dari posisi undian tadi. Nah, itulah salah satu kelemahan sistem gugur. Ya, sehingga tidak terpetakan betul tim-tim mana yang kemudian sebenarnya layak untuk masuk dalam perempat final gitu.